Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memberikan penjelasan singkat ya, pada pembahasan database dan filter di dalam Microsoft Office Excel. Ya. Baik, langsung saja. Ya, di sini ada beberapa task ya atau latihan ya untuk pembahasan database dan filter ya. Nah, dimulai dengan pembuatan database ya. Jadi di sini sudah saya sediakan database-nya sesuai dengan task atau latihan yang diberikan ya. Yaitu di sini ada kolom kode, faktur, pinjam, merek, lama, dan uang muka ya, sesuai dengan yang ada di sini. Kemudian urutan datanya juga sudah saya sesuaikan ya, ataupun isi datanya sudah saya sesuaikan. Nah, maka di sini untuk latihan pertama adalah melakukan pengurutan berdasarkan kode ya. Nah, untuk melakukan pengurutan data atau sorting data ya, itu bisa dilakukan menggunakan menu data ya di dalam Microsoft Excel. Maka klik pada menu data ya. Baik, selanjutnya pertama sebelum mengklik ya, pastikan ini ya, sebelum dilakukan pengurutan pastikan kursor kita ya atau sel yang aktif itu adalah pada kolom yang ingin dilakukan pengurutan ya. Jadi tadi kalau kolomnya ada di faktur, maka ubah ke kolom kode karena pengurutan dilakukan berdasarkan kolom kode ya. Jadi tempatkan atau pastikan sel kode yang aktif ya, atau kursor kita berada pada sel kode. Nah, baru kemudian klik data. Nah, untuk mensortir di sini ada pilihan sort and filter ya. Jadi ada beberapa pilihan. Untuk pengurutan data berdasarkan abjad, tinggal kita pilih A to Z ini, sort A to Z ya, yaitu dari terkecil ke terbesar. Oke. Kemudian jika ingin terbesar ke terkecil maka Z to A. Baik, karena di sini berdasarkan terkecil ke terbesar, maka klik saja sort A to Z-nya. Baik, maka di sini kode sudah diurutkan berdasarkan urutan dari terkecil ke terbesar ya. Nah, selanjutnya task yang kedua atau yang B, bagian B atau latihan pada bagian B, yaitu membuat subtotal ya. Nah, untuk membuat subtotal di dalam database maka bisa kita lakukan pada menu data juga ya. Jadi dalam menu data sini nanti pada bagian kanan ya, pada sisi kanan bagian outline, di situ ada pilihan subtotal ya. Maka untuk membuat subtotal, klik saja subtotalnya ya, akan dimunculkan kotak dialog subtotal ya pada bagian ini ya. Pertama, add is change in, itu adalah kolom mana yang ingin dibuat subtotalnya ya, atau pada kolom apa, yaitu pada kolom kode ya. Kemudian use function, fungsi apa yang digunakan, yaitu sum, yaitu penjumlahan ya, atau mencari total ya. Kemudian add subtotal to ya, jadi penjumlahan tersebut atau subtotal ya dari database itu diletakkan di bagian mana ya, yaitu di kolom uang muka. Kemudian ada pilihan replace current subtotal ya, ini terchecklist, yaitu ubah ya jika sudah ada ya subtotal sebelumnya. Kemudian summary below data, ini adalah jumlahkan ya, penjumlahan data atau sisipkan penjumlahan data di bagian paling bawah. Oke. Nah, selanjutnya jika sudah terpilih seperti ini ya, kemudian subtotalnya ditempatkan di bagian mana juga sudah kita tentukan, maka langsung klik OK saja. Oke. Nah, maka di sini subtotal sudah diberikan ya, hasilnya sesuai dengan yang ada di task B. Oke. Nah, baik. Selanjutnya pada latihan yang ketiga yaitu menggunakan auto filter ya. Nah, untuk penggunaan auto filter maka sama ya, yaitu ada di menu data ya. Jadi klik menu data ya, pastikan kursornya pertama dulu awal di atau berada di kolom awal ya yang ingin dilakukan pemfilteran ya. Bisa dari kolom kode, kolom pinjam ya, terserah. Ya, yang penting aktif di salah satu kolom awal ini. Oke. Jadi klik menu data, kemudian pilih filter ya. Ini untuk auto filter.
maka di kolom awal tersebut sudah akan tertera ya objek ya atau fasilitas untuk memfilter data ya. Nah, untuk memfilter data ini bisa kita lakukan di kolom manapun yang diinginkan ya. Contohnya di sini kolom merek ya. Saya ingin menampilkan hanya merek Daihatsu ya, maka di sini select all ini hilangkan centangnya ya. Klik saja di Daihatsu, maka klik OK sehingga ya data merek Daihatsu saja nanti yang akan ditampilkan ya, seperti itu ya. Untuk mengcancelnya ya silakan ya select all kembali. Oke, nanti merubahnya. Sama kalau ingin kode ya, kan saya ingin kode C ya, karena kode ini sudah ada subtotal yang diberikan, maka bisa saja ya, karena subtotal C01 saja yang ingin saya tampilkan ya, maka hasilnya nanti 0. Kenapa 0? Karena yang lain tidak ditampilkan ya, sehingga penjumlahannya nanti jadi berpengaruh. Oke, baik, sehingga untuk kode ini tampilkan saja seluruhnya ya. Jadi pada saat tampilan seperti ini, maka yang bisa dilakukan pensortiran itu adalah yang tidak dilakukan pengurutan subtotal ya, atau yang tidak dilakukan pencarian subtotal di dalamnya. Jadi mulai dari kolom faktur sampai dengan kolom uang muka ya, ini bisa disortir ya berdasarkan jumlah-jumlahnya. Oke, selanjutnya untuk uang muka juga ya, karena di sini ada total ini ya. Oke, nah selanjutnya penggunaan fungsi statistik ya. Nah, penggunaan fungsi statistik bisa juga dilakukan di dalam sebuah database ya. Contohnya di sini ada database sederhana ya, di mana dari database sederhana ini akan dilakukan pencarian ya, yaitu total penjualan dan frekuensi penjualan ya, yaitu penggunaan fungsi statistik SUMIF dan fungsi statistik COUNTIF ya. Di mana nanti hasilnya adalah seperti ini ya, seperti gambar yang ada di samping ini ya. Jeruk itu ada 32 ya, yaitu total penjualan jeruk. Kita lihat di sini jeruk ada 3 ya. Yang pertama ada 5, yang kedua ada 20 dan yang ketiga ada jeruk, maka di sini totalnya adalah 32. Oke. Nah, untuk penggunaan fungsi SUMIF itu sendiri ya, maka langsung saja kita contohkan sama dengan SUMIF ya, kemudian buka kurung ya. Kemudian lihat di sini ya, kategori atau panduan ya yang diberikan untuk fungsi SUMIF tersebut, yaitu pertama ring. Ring ini adalah kolom untuk data sumber ya. Jadi ring ini adalah berdasarkan kriteria ya yang ingin dilakukan pencarian ya, penjumlahannya. Maka di sini mulai dari nama buah ini ya untuk ringnya ya. Nah, kenapa tidak dari Januari kan gitu ya. Oke, jadi pertama saya akan contohkan terlebih dahulu yang ini ya. Kemudian absolutkan datanya ya, bahwasanya data inilah ya yang menjadi data acuan ya atau data sumbernya. Jadi absolutkan agar tidak berubah-ubah saat di copy ya. Kemudian titik koma. Ya, perhatikan di sini ya, setelah ring itu kan titik koma ya. Jadi ada juga beberapa Excel yang penghubungnya itu koma ya. Jadi lihat setelah ring itu apakah titik koma atau koma. Nah, karena di komputer saya ini titik koma, maka saya gunakan titik koma. Kemudian kriteria. Kriteria itu adalah ya data yang akan dicari ya. Yaitu klik saja pada data jeruk ini ya. Kemudian titik koma kembali ya, sum ring, yaitu ya penjumlahan atau kolom yang ingin dijumlahkan ya dari tabel sumbernya, yaitu kolom ini ya yang akan dijumlahkan. Oke, kemudian absolutkan juga datanya ya. Jadi kalau data berasal dari tabel sumber maka absolutkan datanya. Oke, nah jika sudah maka tinggal enter saja ya, maka hasilnya adalah 32. Jadi sama seperti ini ya. Nah, ini bisa tinggal kita copy saja ya, hasilnya nanti sama seperti ini. Oke.
Nah, kemudian tadi ya kenapa saya katakan harus, mulai dari apel ya, tidak mulai dari Januari ya. Karena pembacaan sum if itu didasarkan pada kolom pertama ya, dari data yang diseleksi atau dari data sumber yang kita seleksi. Jadi kalau sama dengan sum if ya, kemudian buka kurung. Nah ini ya, dari mulai Januari saya, seleksi, oke. Saya tempatkan, kemudian titik koma jeruk ya, ini kriterianya, kemudian titik koma hasilnya adalah yang ini ya, kemudian saya absolutkan, maka saya enter, hasilnya adalah 0 ya. Nah kenapa 0? Karena jeruk ini tidak terbaca pada ini ya, kolom awal ini kolom awal pada data sumber yang saya cantumkan tadi gitu ya, ini ya, mulai dari B5 ini sumbernya adalah Januari. Jadi pembacaan awal itu adalah di Januari. Karena datanya tidak ada yang sama ya. Zero itu ada di kolom 2 maka hasilnya 0. Oke. Nah, itu tadi kenapa ring ya, tabel sumber itu harus sesuaikan dengan kriteria yang akan dicari ya. Kalau di sini berdasarkan nama buahnya atau jenis buahnya, maka di sini juga berdasarkan jenis buahnya. Oke. Baik, jadi ini tadi, maka kesalahannya adalah di sini ya, di tabel sumbernya. Ya, oke, maka ini ya, ringnya adalah seperti ini ya, sesuai dengan ini ya, kriteria yang dicari. Itu berdasarkan nama buah, maka di sini juga berdasarkan nama buah. Kemudian absolutkan, hasilnya adalah seperti ini. Oke. Nah, kemudian untuk frekuensi ya, frekuensi juga seperti itu ya. Sama dengan count if ya, perbedaannya adalah rumus atau fungsi yang digunakan ya. Untuk mencari frekuensi maka count if yang digunakan. Kemudian buka kurung ring. Ring ini berdasarkan ini juga ya, yaitu nama buah, dari nama buah ya. Kemudian hingga jumlah total. Kemudian absolutkan ya, dan kemudian titik koma kriteria, berdasarkan kriterianya. Kriteria itu adalah kolom pertama, yaitu jenis buah yang dicari. Jika sudah, enter saja, maka hasilnya adalah seperti ini ya. Nah, ini tinggal kita copy saja, oke, maka hasilnya akan sama seperti ini. Oke. Nah, baik, itulah contoh penggunaan filter data dan fungsi statistik di dalam database ya. Baik, saya rasa penjelasan singkat ini saja ya, yang bisa mewakili untuk pembahasan database dan filter di dalam Microsoft Excel. Baik, saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.